Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman, perkenalkan nama saya Rahiningsi. Saya dari Prodi Akuntansi Syariah semester 5. Di sini saya membuat video tentang mata kuliah auditing, di mana saya disuruh membuat ringkasan jurnal dan juga membuat video dari ringkasan tersebut. Jadi di sini saya mengambil materi judul auditing yang berjudul pengaruh etika profesi, profesionalisme dan gaya kepemimpinan terhadap kinerja auditing internal pemerintah. Di dalam jurnal ini metode yang digunakan yaitu pendekatan kuantitatif berbasis survei. Metode kuantitatif menurut Sugiono yaitu suatu pendekatan yang digunakan untuk analisis data statistik yang ditunjukkan untuk survei populasi atau sampel tertentu dan pengujian hipotesis yang diidentifikasikan dengan kuesioner. Di dalam jurnal ini, data yang digunakan atau data yang dikumpulkan yaitu menggunakan data primer, yaitu untuk variabel etika profesinya yaitu X1, profesionalismenya X2, gaya kepemimpinannya X3, dan kinerja auditor internal pemerintah yaitu Y, dengan menggunakan kuesioner melalui platform Google Form yang didistribusikan kepada auditor yang bekerja di perwakilan BPKP Provinsi DKI Jakarta. Sebagai populasi, kuesioner tersebut berisikan pertanyaan atau pernyataan berdasarkan indikator variabel entitas profesi, profesionalisme, dan gaya kepemimpinan terhadap kinerja auditor internal pemerintah. Di jurnal ini, metode pengambilan sampelnya yaitu dengan sampel jenuh, yaitu tata cara dalam memastikan sampel jika seluruh populasi digunakan sebagai sampel. Dalam memperoleh jumlah minimal sampel, penelitian ini menggunakan rumus Slovin dengan total 71 responden yang didapatkan berdasarkan batas sampel pada perhitungan Slovin. Di sini saya mencantumkan rumus Slovin. Rumus Slovin ini yaitu N sama dengan N dibagi 1 ditambah N dikali E kuadrat. Jadi N kecil itu sama dengan sampel, N besar itu yaitu populasi, dan E-nya itu standar error yang ditentukan peneliti yaitu 5%. Yang selanjutnya yaitu metode analisis data. Jadi metode analisis data yang digunakan dalam penelitian ini yaitu analisis statistik deskriptif, yaitu dengan mendeskripsikan data apa adanya, tidak dengan maksud menarik kesimpulan berlaku umum. Dan analisis statistik inferensial dengan menggunakan perangkat lunak Smart PLS 3.0, dimulai dengan model pengukuran, model struktural, dan uji hipotesis. Yang selanjutnya saya akan membahas satu persatu variabel yang ada di judul penelitian ini. Yang variabel pertama itu adalah etika profesi. Jadi, etika profesi merupakan norma perilaku yang diterapkan oleh profesi sebagai auditor, yaitu kepribadian, kemampuan profesional, akuntabilitas, penerapan kode etik, serta interpretasi dalam kebutuhan kode etik. Yang variabel kedua yaitu profesionalisme. Jadi, profesionalisme merupakan kemampuan dan kecakapan profesional yang dimiliki oleh profesi audit yang untuk melaksanakan tugasnya dengan prinsip kehati-hatian, ketepatan, dan berpegang teguh pada standar audit. Yang variabel selanjutnya itu gaya kepemimpinan. Gaya kepemimpinan merupakan metode seorang pemimpin memberikan pengaruh orang lain untuk dapat melakukan kehendak pemimpin agar tujuan organisasi dapat tercapai. Yang selanjutnya yaitu kinerja auditor internal pemerintah atau Y-nya. Jadi, kinerja auditor merupakan bentuk hasil kerja yang dilakukan auditor dengan menjalankan tugasnya berdasarkan tanggung jawab yang diberikan dan skala yang diterapkan dapat dipakai untuk menilai pekerjaan itu, baik atau buruk. Berdasarkan definisi tersebut, maka
Kinerja auditor internal pemerintah yaitu suatu hasil pekerjaan auditor dilakukan oleh auditor internal pemerintah dengan menjalankan tugas dan tanggung jawab sesuai dengan kebutuhan pemerintah. Yang selanjutnya saya akan membahas tentang pembahasan yang ada di dalam jurnal ini, yaitu yang pertama tentang etika profesi terhadap kinerja auditor internal pemerintah. Yang kedua yaitu tentang profesionalisme terhadap kinerja auditor internal pemerintah. Dan yang ketiga yaitu gaya kepemimpinan terhadap kinerja auditor internal pemerintah. Di sini saya akan membahas satu persatu dari ketiga pembahasan tersebut. Yang pertama itu etika profesi terhadap kinerja auditor internal pemerintah. Jadi, berdasarkan hasil data yang dijabarkan bahwa etika profesi tidak memiliki pengaruh signifikan terhadap kinerja auditor internal pemerintah. Hal tersebut dikarenakan kepatuhan pada kode etik memuat prinsip dalam kinerja yang dihasilkan dapat berintervensi antara urusan pribadi dan urusan entitas, sehingga etika profesi tidak dapat mempengaruhi kinerja auditor dalam kaitannya dengan indikator kepribadian pada variabel etika profesi. Chandra dan Badira 2017 menjelaskan bahwa etika profesi memiliki peran dalam menetapkan standar dan perilaku anggota agar mematuhi norma yang berlaku. Etika profesi yang tidak dipatuhi auditor menyebabkan penurunan kinerja auditor. Hal tersebut dikarenakan prinsip kode etik yang dipegang oleh auditor tidak dapat diterapkan dengan sepenuhnya terhadap hasil kerja yang telah dilaksanakan. Poin yang kedua yaitu profesionalisme terhadap kinerja auditor internal pemerintah. Jadi, profesionalisme secara signifikan dapat memberikan pengaruh positif terhadap kinerja auditor internal pemerintah. Hal tersebut dikarenakan semakin tinggi profesionalisme auditor, maka semakin tinggi pula kinerja auditor. Auditor profesional memiliki kualitas dalam mengerjakan tugas dengan prinsip kehati-hatian dengan penuh rasa tanggung jawab. Dengan demikian, auditor dalam melakukan tugasnya dapat cermat dan terhindar dari kelalaian. Profesionalisme merupakan kepribadian seorang auditor dalam melakukan pengabdian profesi berdasarkan standar audit dan memiliki keahlian profesi guna mewujudkan auditor yang kompeten dalam menjalankan pekerjaan audit. Poin yang ketiga yaitu kepemimpinan terhadap kinerja auditor internal pemerintah. Jadi gaya pemimpin dapat memberikan pengaruh positif terhadap kinerja auditor internal pemerintah. Hal ini dikarenakan semakin tinggi gaya kepemimpinan yang dilakukan oleh pimpinan organisasi secara konsideran dan terstruktur, maka semakin meningkat pula kinerja auditornya. Gaya kepemimpinan merupakan bentuk metode yang dilaksanakan pimpinan organisasi dalam memengaruhi karyawan berdasarkan dengan etika dan norma yang berlaku untuk dapat meningkatkan kinerja auditor dalam bekerja sesuai dengan tujuan yang telah ditentukan. Itu tadi pembahasan tentang jurnal yang sudah saya resum. Jika ada kesalahan kata atau kurangnya penyampaian atau kurangnya pembahasan yang sudah saya sampaikan, saya mohon maaf. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.